anak-anak, ayo sebelum belajar kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Walaupun kita belajar di rumah. Tentunya kita harus semangat untuk belajar ya, karena tidak ada batasan untuk kita selalu belajar. Walaupun keadaan kita seperti ini. Kali ini kita akan belajar volume bangun ruang. Pasti kalian tidak sabar ya untuk memulai pelajaran ini. Langsung saja kita mulai. Baik, kita mulai ya. Apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang prisma? Jadi, prisma adalah bangun ruang yang punya bidang atau bidang atas sejajar serta kongruen. Kenapa sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Prisma memiliki beberapa jenis, antara lain prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Prisma segi 6 adalah sebuah bangun datar yang memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Sedangkan ruang di dalam segi 6-nya yang dinamakan volume. Apa saja bagian-bagian prisma segi 6? Jadi, dapat dilihat ya bagian-bagian dari segi 6 tersebut di samping ini. Untuk A, B, C, D, E, F merupakan alas prisma. G, H, I, J, K, L merupakan tutup prisma. A, B, G, H, B, C, I, H, C, D, J, I, D, J, K, E, K, L, F, M, F, A, G, L merupakan bidang-bidang tegaknya. Dan sedangkan AB, BC, CD, DE, EF, FA, AB, BH, BC, DI, KE, LF, GA, GH, HI, IJ, JK, KL, LG merupakan rusuk prisma segi 6. Oke, kita akan belajar tentang prisma segi 6 beraturan. Jadi prisma segi 6 beraturan merupakan sebuah bangun ruang prisma yang memiliki alas dan tutup segi 6 beraturan, bentuk segi 6 beraturan beserta rumus hitung volumenya adalah sebagai berikut. Luas sama dengan 3 dikali alas kuadrat akar 3 ditambah 6 alas dikali tinggi sama dengan 3 alas dalam kurung alas akar 3 ditambah 2 dikali tinggi tutup kurung. Oke anak-anak, ayo kita selesaikan soal di bawah ini. Perhatikan gambar prisma segi 6 di bawah ini. Jika rusuk 8 cm dan tinggi 12 cm, maka hitung volume prisma segi 6 beraturan tersebut. Baik, penyelesaiannya /, jika menggunakan cara cepat, maka luas segitiga sama sisi adalah luas segitiga sama sisi sama dengan 1/4 R kuadrat dikalikan akar 3. Luas segitiga sama sisi sama dengan 1/4 buka kurung 8 cm tutup kurung kuadrat dikali akar 3. Luas segitiga sama dengan 16 akar 3 cm persegi. Yuk kita cari lagi yuk luas alas prisma. Jadi luas alas prisma adalah luas dikali alas sama dengan 6 dikali luas alas. Jadi luas dikali alas sama dengan 6 dikali 16 akar 3 cm persegi. Luas dikali alas sama dengan 96 akar 3 cm persegi. Baik, lalu kita akan mencari volume prismanya segi 6 beraturan.
Nah, volume sama dengan luas dikali alas dikali tinggi. Jadi volume sama dengan 96 akar 3 cm persegi dikali 12 cm. Jadi volumenya yang kita dapat adalah 1152 akar 3 cm per kubik. Oke anak-anak, tadi adalah materi tentang prisma. Sekarang kita akan belajar tentang materi tabung. Apa sih yang dimaksud dengan tabung? Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung dan tabung memiliki 3 bidang sisi utama, yaitu bidang sisi alas yang disebut alas tabung, bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan bidang atas yang disebut tutup tabung. Sisi alas dan sisi atas tabung ini berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Unsur-unsur tabung terdiri dari jari-jari, diameter, dan tinggi tabung. Jari-jari tabung adalah setengah dan titik pusat lingkaran pada bagian tabung, sedangkan diameter adalah 2 kali dari panjang sisi jari-jari tabung. Tinggi tabung merupakan lebar pada sisi bagian lengkung pada selimut tabung. Lalu jaring-jaring tabung, perlu diingat ya anak-anak bahwa tabung memiliki jaring-jaring. Jadi jaring-jaring itu ada 2 buah lingkaran, alas dan tutup yang kongruen dengan jari-jari dan sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling lingkaran alas atau 2pi N dan lebar sama dengan tinggi tabung. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang rumus umum tabung. Ada 3 jenis persamaan yang dapat dihitung pada bagian tabung, yaitu luas selimut tabung, luas seluruh sisi tabung, dan volume tabung. Proses untuk mendapatkan persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1, luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Lalu sama dengan keliling lingkaran alas dikali tinggi tabung sama dengan 2pi RT. Dan juga yang untuk kedua, luas seluruh sisi tabung sama dengan luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut tabung sama dengan pi R2 ditambah pi R2 ditambah pi RT sama dengan 2pi R2 ditambah 2pi RT sama dengan 2pi R buka kurung R ditambah T tutup kurung. Dan yang untuk ketiga adalah volume tabung. Volume tabung itu adalah sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Jadi pi R2 dikalikan T. Ayo anak-anak, kita akan mengerjakan soal dari tabung. Oke, nomor 1. Seorang pengusaha ingin membuat tendon air berbentuk tabung dan plat besi. Jika pengusaha itu merencanakan isi tendon air sebanyak 2310 desimeter per kubik dan jari-jari 7 desimeter dengan pi sama dengan 22/7, maka luas plat besi untuk membuat selimut tabung adalah cara penyelesaiannya adalah kita akan ubah 1 desimeter sama dengan 10 cm. Nah, begitu juga dengan 7 desimeter kita ubah menjadi cm, yaitu 70 cm. Volume tabung yang sudah kita ketahui adalah rumusnya pi R kuadrat dikali tinggi. Jadi 2310 sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi. Lalu 2310 sama dengan 22 dikali 7 dikali tinggi. 2310 dibagi 154 sama dengan tinggi. Sehingga luas limit tabungnya adalah 2 dikali pi dikali R dikali T sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7
dikali 15 sama dengan 660 desimeter per kubik. Jadi itu adalah isiannya, 660 desimeter per kubik. Oke, setelah kita mengerjakan soal-soal tadi, ayo kita renggangkan tangan, kepala, dan juga badan kita ya, jangan terlalu tegang. Apakah dalam pembelajaran ini kalian ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi dalam WhatsApp group. Baik anak-anak, kalian hari ini sangat luar biasa mengikuti pelajaran dari rumah. Untuk itu, Ibu akan menutup pelajaran ini. Semuanya. Akhir pelajaran, mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya, tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan.